Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya zawabit, detail masalah. Masalahnya apa dulu? Sehingga nggak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbeda. Kecuali hikmah ya. Kalau hikmah boleh. Hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh, hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum dikaruniai anak. Apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Kebun saya kering. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara. Dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa. Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh, tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah, pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin, ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak. Diam itu adalah baik. Diam itu justru cara kita membela diri, gitu kan ya? Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar kalau nggak boleh diam terus kita ngapain. Karena ada orang bilang kita nggak boleh diam, tapi dia juga nggak ngerti ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah, ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. Itu hanya berlaku kalau yang dicela, difitnah, dibully, dihina, apalagi dicaci, di head speech adalah personal pribadi kita. Berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi kita. Walaupun tetap kemarin saya tegaskan, pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon. Seperti yang saya cerita, ada Rachel dia merespon, tapi dengan cara agak easy going, santai gitu, nggak terlalu emosional. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan, tabayun, bahasa yang sering kita dengar, itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah. Atau ada orang ya, jangan kita lah ya. Kalau dalam kasus ini, ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung. Kita harus memaklumi, karena dia manusia biasa, selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap. Tapi di antara semua pilihan sikap itu, ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain atau ada anggapan lain mengatakan ini pilihan yang terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya nggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Nggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
menolong saudara kami yang terzalimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzalimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzalimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Safwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, nggak punya suami tapi punya anak, Maryam diam. Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya, sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali, dua kali, setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan, sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama, bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah nggak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb, sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung, pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb. Kalaupun nggak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan tema kita. Karena menjelaskan sesuatu dengan cerita itu kayaknya akan jauh lebih universal. Surat Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqir. Alladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya.
يكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Nah, sebelum kita baca terjemah, saya pengen ceritain dulu sedikit adegan yang berkaitan dengan ayat ini. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi main ke sebuah kawasan atau ke sebuah pasar tempat orang-orang Yahudi ngumpul. Jadi kayak di Madinah itu kan ada orang Islam sama orang Yahudi kan hidup berdampingan. Cuman seringnya orang Yahudi ini bikin masalah. Mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, mereka menyebarkan fitnah, termasuk salah satunya fitnah Aisyah selingkuh. Akhirnya satu demi satu kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi karena berkali-kali melanggar perjanjian. Maka jadilah kota Madinah itu hanya tinggal kaum muslimin saja. Tadinya Islam di Madinah itu sangat berdampingan dengan orang Yahudi. Karena dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, nggak mau ngerecokin orang, nggak mau ganggu orang, itu Islam banget tuh. Islam nggak mau ganggu orang, Nabi itu paling nggak enak ngerepotin orang, itu tuh Islam banget. Tapi juga Islam punya prinsip, dia punya hal yang buat dia itu nggak bisa ditawar. Salah satunya adalah kehormatan, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan perempuan. Kemudian masalah ideologi, hal-hal yang akidah, syariah, sehingga muncullah kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara agama kalian, kami dengan cara agama kami. Bisa nggak kayak gitu kita hidup? Nggak usah saling mengganggu. Bisa, oke. Tanda tangan perjanjian, jalan beberapa lama. Ternyata dilanggar sama orang Yahudi. Sekali dibiarin. Diminta pertanggungjawaban 2 kali, kemudian Nabi menuntut 3 kali. Udah berkali-kali sampai puncaknya yang paling parah, misalnya kayak membunuh, mempermalukan perempuan muslimah, ini udah gak bisa ditawar. Makanya diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu kaum Yahudi masih berdampingan dengan Nabi. Satu hari Abu Bakar datang ke tempat main atau nongkrongnya orang Yahudi lah. Kayak kafenya Yahudi lah mungkin, atau restorannya Yahudi gitu kan. Mereka lagi nongkrong. Datang Abu Bakar ke situ. Tadinya Abu Bakar datang niatnya baik, pengen silaturahim. Bukan silaturahim ya. Pengen temenan lah. Karena sebetulnya silaturahim dalam makna aslinya hanya berlaku untuk keluarga. Sebutlah dengan bahasa kita silaturahim. Pengen silaturahim sama beberapa tokoh Yahudi, salah satunya bernama Fanhas. Nah, ketika sampai di tempat Fanhas nongkrong, Abu Bakar datang, terus Abu Bakar duduk dengan Fanhas. Abu Bakar ngobrol gitu sama Fanhas. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Soalnya Fanhas ini siapa? Fanhas ini tokoh agama Yahudi yang memiliki ilmu sejarah yang bagus tentang nabi-nabi sebelumnya, yang dia membaca Alkitab, yang pasti di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar ngobrol dengan Fanhas, baik-baik sih ngobrolnya. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Kamu tahu kan Muhammad itu utusan Allah, sesuai dengan yang kamu baca di dalam literasi kamu? Kata Fanhas, ya emang kenapa? Terus kenapa kamu gak ikut aja, gak beriman? Cuma nanya doang gitu, bukan maksa. Apa jawaban Fanhas? Bagaimana saya mau mengikuti sebuah agama yang Tuhannya itu miskin, yang Tuhannya itu fakir, dan dia membutuhkan harta dari kita. Ketika dia berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana." Itulah bedanya orang yang kufurnya kufur fikrah, intelektual, dengan kufur karena dia nggak paham. Kalau orang yang kufur nggak paham, kita toleran banget. Orang-orang yang nggak suka dengan syariah karena dia nggak paham, kita toleran banget. Ya udah, nggak apa-apa, nggak maksa. Dia nggak mau menjalankan syariat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan. Kalau di dalam masyarakat lingkungan bangsa kita tuh
Kayak beberapa tokoh sekuler liberal, salah satunya yang kemarin sempat rame bilang menghafal Quran udah gak penting gitu kan. Ya mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya, padahal itu sejarah yang paling simpel sih, nggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi, selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi. Tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Quran. Atau sebaliknya, udah ada yang nulis, tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mushaf. Sudah satu jilid. Sehingga dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas, udah ada di sini semua gitu. Baik berbentuk fisik ataupun berbentuk platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya. Dulu di masa Nabi belum dijilid, masih lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah pohon, ada yang ditulis di batu. Sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran nggak utuh 30 juz. Lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan? Baru turun sejuz, 5 juz, 10 juz, kan bertahap tuh. Sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz. Sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuma di rumahnya itu 2 lembar. Ya udah itu aja terus yang dibaca, soalnya dia nggak hafal. Ada sahabat yang baca Quran 1 juz, ya udah itu aja yang dihafal, yang dibaca. Baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa nggak kita jilid aja Al-Quran supaya nggak berceceran di mana-mana? Kata sahabat yang lain, ya Umar, gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Ini pertanyaan sering muncul kan sekarang. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi? Kata Umar, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi akan mengatakan ini baik. Kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang, tapi kan Nabi nggak melakukan. Seandainya itu baik, kenapa Nabi nggak ngelakuin? Berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik. Nah ini nih pemikiran nggak terbuka. Umar itu orang yang sangat open minded banget, sehingga dia banyak nyampain gagasan-gagasan yang justru kayak sesuatu yang baru gitu di zaman itu. Lalu akhirnya setelah disyurokan oleh para sahabat, mereka sepakat bahwa ini baik, maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Abu Bakar. Kemudian diulangi lagi, lebih teratur lagi di masa Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran, karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, nih hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah Ustaz? Karena dulu Al-Quran itu tulisannya nggak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu nggak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya nggak ada baris, tapi nggak ada titik. Jadi shin dengan sin itu sama-sama nggak punya titik. Swad dengan dot itu sama, nggak ada titik. Wo dengan po sama, nggak ada titik. Ba, ta, sa sama, nggak ada titik. Jadi linusabbita bihi fuadak bisa dibaca linubayyina bihi fuadak. Jauh kan? Linusabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya, bisa dibaca linubayyina bihi fuadak, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam di masa Utsman salah membaca huruf. Jadi Al-Quran itu agak banyak kesalahan. Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah. Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi 1 huruf. 1 huruf menjadi 10 qiraat dan seterusnya. Itu pokoknya rumit lah pokoknya. Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu udah ada smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual, bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar.
hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak, tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz, karena saya berharap mereka nggak seperti saya yang baru serius menghafal Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngapal Quran tuh bukan buat mereka, bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu, nggak bisa ketemu anak. Tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Yang dari TK itu udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab. Yang saya pernah sekali tafsirin di YouTube ya, yang alifun Allah kayak gitu-gitu lah. Saya juga nggak hafal, dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar, apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone Google Drive boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Nggak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. Satu huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah, ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah, fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman, tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah fanhas. Sehingga dia mengatakan, Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata fanhas. Orang-orang yang awam kan gampang percaya gini-gini. Karena Allah berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam? Ini Ustaz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, ntar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam ntar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya. Dibalikin berkali lipat. Nah, di situ juga dikritisi sama si Fanhas. Kata Fanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, nggak punya harta, minjam ke kita, biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Nggak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar Fanhasnya. Gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang, kebayang nggak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan nggak dikenali. Kamu siapa? Abu Bakar. Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama Fanhas,
Wah, itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar sampai Fanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Fanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja nggak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Kata Umar kan orangnya tegas, keras kan? Ghalidun syadid. Itu julukan Umar. Keras dan tegas. Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi nggak boleh nanya fatwa, hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ tuh nggak boleh. Salah, fatal. Sama kayak kita ada ulama nanyanya yang bukan